Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang komponen peta. Anak-anak sekalian, suatu peta minimal mempunyai 8 komponen yang terdiri dari 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Orientasi utara, 4. Simbol peta, 5. Garis astronomis, 6. Inset, 7. Legenda, dan 8. Sumber peta. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi 2. 1. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis atau skala grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Jika contoh skala grafis di atas dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Jadi, skala peta menjadi 1:500.000. Komponen yang ketiga yaitu orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di permukaan peta. Ini adalah contoh orientasi utara. Komponen yang keempat yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dibedakan menjadi 2. 1. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat berbentuk simbol titik, simbol lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga. Perhatikan simbol-simbol di bawah ini. Simbol seperti ini menunjukkan ibu kota negara. Simbol lingkaran di tengahnya ada warna merah menunjukkan ibu kota provinsi. Simbol lingkaran di tengahnya ada titik hitam menunjukkan ibu kota kabupaten atau kota. Dan seterusnya. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis dapat digunakan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Silakan amati simbol garis pada gambar di bawah ini. Berikutnya simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu.
Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan, yaitu sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Silakan kalian amati contoh simbol warna berikut. Nih, menunjukkan warna semakin tua, semakin tua, semakin tua. Menunjukkan semakin tinggi suatu daratan. Sedangkan yang warna biru menunjukkan warna dari biru muda, kemudian ke lebih tua, dan semakin tua itu menunjukkan semakin dalamnya laut. Berikutnya simbol area. Objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Perhatikan contoh simbol area pada gambar berikut ini. 5. Garis koordinat atau garis astronomis. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik atau lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Komponen yang keenam yaitu insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Perhatikan gambar berikut. Ini yang disebut dengan insert. Peta dalam peta. Ini menunjukkan wilayah Kalimantan atau Pulau Kalimantan dalam negara atau peta Indonesia. Komponen yang ketujuh yaitu legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Silakan perhatikan legenda berikut ini. Selanjutnya, komponen yang ke-8 yaitu sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.